Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurul Fadila, Vivianti, Dela Isnin Haidir akan memaparkan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan kode kelas 2405A dengan dosen pengampu Ibu Dian Reski Pangestu SHME. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama etika bisnis dalam Islam, yang kedua tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam, yang ketiga praktek etika dalam bisnis, yang keempat tanggung jawab sosial dalam bisnis, yang kelima jenis-jenis corporate social responsibility, dan yang terakhir manfaat corporate social responsibility dalam perusahaan. Nah, langsung saja kita akan masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu etika bisnis dalam Islam. Nah, etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi, perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam. Nah, kegiatan ekonomi tentu telah diatur dalam Islam. Nah, tujuan dalam berekonomi dan berbisnis tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan internal sebesar-besarnya, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama, sehingga keadilan bagi ekonomi dan sosial dapat tercipta. Berdasarkan perspektif Islam, CSR dikaitkan dengan maslahah, yaitu tujuan untuk kesejahteraan bersama dalam mencapai falah. Sebagaimana diketahui bahwasanya CSR merupakan aktivitas yang tercerminkan dari values perusahaan serta etika dan juga moral bisnis. Selanjutnya kita akan masuk kepada praktek etika dalam bisnis. Nah, kegiatan bisnis memang membutuhkan cara-cara yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sekaligus tidak merugikan pihak lain atau justru bertindak saling menguntungkan. Untuk memperbaiki etika bisnis yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, dengan pendalaman tentang ajaran agama sehingga perilaku bisnis didasarkan atas tuntutan agama. Yang kedua, melakukan hubungan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang tidak merugikan mitra bisnisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dalam bisnis. Nah, tanggung jawab sosial berarti bahwasanya bisnis selain memaksimalkan nilai pemegang saham, juga harus bertindak dengan cara yang menguntungkan masyarakat, bukan hanya keuntungannya saja. Nah, selain itu, tanggung jawab sosial merupakan sekumpulan kewajiban perusahaan dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang berada dalam lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada topik pembahasan yang kelima, yaitu jenis-jenis corporate social responsibility. Nah, yang dimana terdapat 3 jenis corporate social responsibility diantaranya. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan agar terlibat dalam memberikan keterlibatan dalam membantu meminimalisir pengaruh negatif terhadap lingkungan, berperan serta mengambil tindakan mengurangi dampak negatif rusaknya lingkungan. Nah, yang kedua yaitu praktek keragaman dan praktek ketenagakerjaan dalam perusahaan atau upaya etis. Nah, yang dimana keberagaman dalam dunia kerja merupakan hal yang perlu disadari sebagai suatu hal yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Terlebih, keberagaman dalam tim kerja yang solid bisa menumbuhkan kreativitas yang tinggi dan beragam. Yang ketiga yaitu upaya filantropis. Nah, apabila suatu perusahaan maupun UKM melakukan aktivitas berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela dan didorong dengan rasa belas kasih dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemanusiaan dan bersifat umum, akan lebih terasa manfaatnya secara langsung bagi masyarakat. Selanjutnya kita beralih kepada topik pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat corporate social responsibility dalam perusahaan.
Nah, terdapat beberapa manfaat dari penerapan corporate social responsibility bagi perusahaan. Yang pertama, menjadikan perusahaan tetap eksis dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan lebih dipercaya untuk mendapatkan tambahan modal dari investor. Yang ketiga, perusahaan lebih mampu untuk menjaga loyalitas sumber daya manusia yang baik. Yang keempat, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih unggul. Nah, itulah tadi yang sempat kami paparkan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.